Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Syamsuddin, saya guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Doa Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 12, yaitu mengenai karya kerajinan berdasarkan daya dukung daerah setempat. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karya kerajinan berdasarkan daya dukung daerah setempat. Indonesia memiliki kerajinan tradisional yang artistik dan beragam di berbagai wilayahnya. Berbagai kekayaan kerajinan tradisional tersebut secara etnik memiliki keunikannya tersendiri. Misalnya, tameng ukir yang dihasilkan di Asmat, sarung sutra yang dihasilkan di Bugis, Sulawesi Selatan, kain batik yang dihasilkan di Jawa, topeng-topeng kayu yang dihasilkan di Yogyakarta, dan anyaman rotan atau bambu yang dihasilkan di Kalimantan. Adapun contoh kerajinan, yang pertama kerajinan ukir. Kerajinan ukir merupakan salah satu contoh produk andalan kerajinan Indonesia yang sudah menembus pasar global. Hingga saat ini, kerajinan ukir masih diproduksi dan sudah dilakukan secara turun-temurun, seperti di berbagai daerah di Jepara, Madura, Cirebon, dan Bali. Industri mebel yang berbasis kerajinan ukir di Jepara merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat Jepara. Contoh kerajinan yang kedua yaitu kerajinan batik. Kerajinan batik adalah kerajinan yang bernilai seni tinggi dan sudah dikenal oleh pasar global atau internasional. Batik merupakan kerajinan yang diproduksi dengan cara melukis di atas kain putih melalui medium lilin dan pewarna dengan alat canting dan kuas. Sekilas tokoh, Batik Keris merupakan perusahaan batik yang didirikan di daerah Sukoharjo oleh Handianto Cokro Saputro, tepatnya di Kelurahan Cemani, pada tahun 1946 oleh Kasum Cokro Saputro. Bidang usaha ini sebenarnya telah dijalankan oleh kedua orang tuanya sejak tahun 1920. Perubahan politik pada tahun 1966 membuka cakrawala baru bagi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia. Usaha dagang batik keris mengambil peluang ini dengan memanfaatkan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, kerajinan anyaman. Salah satu kerajinan anyaman yang terkenal dan mampu menembus pasar global adalah anyaman yang berbahan baku rotan, bambu, daun pandan, dan eceng gondok. Selain itu, berbagai kerajinan anyaman juga dapat menghasilkan produk kerajinan berupa wadah tisu, keranjang, perlengkapan rumah tangga, tatakan gelas, lampu hias, dan jenis kerajinan lainnya. Kreasi anyaman ini selalu diminati oleh pasar mancanegara, khususnya di Eropa dan di Amerika. Adapun daerah penghasil anyaman bambu yang banyak dikenal di Indonesia adalah dari Garut dan Tasikmalaya. Berikut adalah contoh dari kreasi anyaman yang terbuat dari rotan. Yang keempat, kerajinan tenun. Hasil tenunan yang banyak diminati pasar global adalah songket khas Sumatera, khususnya
kain songket Palembang. Selain itu, kerajinan tenun ikat juga banyak ditemukan di daerah Nusa Tenggara, Kalimantan, Jawa Tengah, khususnya daerah Troso dan Jepara. Berikut adalah contoh produk kerajinan tenun dapat dibuat dalam bentuk sarung, baju, maupun rok. Yang kelima, kerajinan topeng. Topeng yang menjadi andalan utama daerah di Indonesia adalah topeng yang berbahan dasar kayu. Selain sebagai fungsi hias, kerajinan topeng juga dapat mengaktualisasikan nilai-nilai simbolis. Sebagai hasil karya kesenian tangan Indonesia, topeng dipakai untuk melengkapi hiasan atau pertunjukan tari. Yang keenam, keramik dan gerabah. Keramik dan gerabah menjadi produk kerajinan tangan Indonesia yang dapat menembus pasar global atau internasional. Strategi yang digunakan perajin keramik di Indonesia untuk dapat menembus pasar global adalah mengubah keramik menjadi kreasi yang unik. Berikut adalah contoh dari keramik dan gerabah. Produk yang dihasilkan dari gerabah juga beragam dan memiliki bentuk yang unik, seperti poci yang set berbahan gerabah tradisional. Yang ketujuh, kerajinan perak. Perak merupakan salah satu kerajinan tangan di Indonesia yang disukai oleh pasar global. Pusat kerajinan perak ada di Kota Gede, Yogyakarta, Celuk dari Bali, Bangil dari Jawa Timur, Padang dari Sumatera, atau Kendari dari Sulawesi. Berikut adalah contoh dari kerajinan perak. Perak memiliki keunggulan tersendiri karena memiliki kesan mewah saat digunakan. Yang kedelapan, patung khas daerah. Kerajinan patung yang dibuat di daerah sangat berpotensi untuk menjadi souvenir dan menembus pasar global. Perajin menggunakan bahan baku tanah, batu, dan kayu. Selain itu, perajin juga menggunakan perunggu, emas, dan perak sebagai bahan kreasinya. Berikut adalah contoh kerajinan patung yang dibuat menggunakan bahan perunggu. Yang kesembilan yaitu wayang. Wayang adalah salah satu kekayaan kerajinan dari Indonesia. Biasanya wayang terbuat dari kulit sapi. Wayang dikenal dengan beragam jenis seperti wayang golek dan wayang kulit. Wayang kulit biasanya terbuat dari kulit kerbau dan tangkai untuk memegang. Wayang pun juga menggunakan tanduk kerbau putih. Berikut adalah contoh kerajinan wayang dibuat secara handmade menggunakan teknik yang dikenal dengan tatah sungging tradisional. Sekilas info, wayang kulit merupakan kesenian yang telah dinobatkan sebagai masterpiece kebudayaan dunia. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 26 Januari sampai 2 Februari 2004 telah melaksanakan kegiatan sosialisasi wayang ke luar negeri, salah satunya ke Prancis yang digelar di kota Bordeaux, Nancy. Hingga saat ini, wayang kulit pun masih menjadi warisan budaya yang sudah mendunia. Kerajinan unggulan untuk kebutuhan pasar global.
Kerajinan yang dihasilkan di Indonesia sudah sangat beragam. Kerajinan tersebut memiliki nilai prospektif yang tinggi yang dapat dikategorikan sebagai industri kreatif. Oleh karena itu, desain kerajinan di samping memerlukan kemampuan fungsional, juga harus memerhatikan estetika dari produk tersebut. Ketika merancang sebuah desain produk lokal, seorang wirausahawan harus dapat memodifikasi desain yang dilakukan secara ala. Langkah-langkah perancangan desain, produksi, biaya produksi, dan laporan kegiatan usaha. Yang pertama, perancangan desain. Persiapan. Dalam perancangan desain kerajinan, hal yang sangat dibutuhkan wirausahawan adalah kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Seorang pelaku usaha kerajinan tentunya harus berpikir bahwa desain yang dihasilkan sudah menjawab kebutuhan pasar, bukan semata-mata memuaskan kebutuhan dirinya sendiri. Proses perancangan produk kerajinan yang diharapkan dapat menembus pasar global harus memperhatikan berbagai faktor berikut. Yang pertama, kualitas tema. Konsep tema adalah konsep yang membingkai perwujudan dan sebuah desain kerajinan. Fungsi atau kegunaan. Konsep fungsi merupakan konsep utama yang harus dipertimbangkan seorang wirausahawan atau desainer kerajinan ketika menciptakan sebuah kerajinan. Fungsi kerajinan biasanya dapat digunakan sebagai benda yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan, seperti lampu, piring, kursi, ataupun lemari. Yang ketiga, keindahan atau estetik. Nilai estetik merupakan sebuah ide yang harus diaktualisasikan atau diwujudkan sehingga sebuah produk memiliki penguatan karakteristik, identitas, atau keunikan yang kuat. Yang keempat, estetika. Konsep estetika adalah sebuah pertimbangan yang diperlukan agar sebuah produk dapat diterima oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya yang dianutnya. Tahap pengembangan. Tahap pengembangan merupakan sebuah tahap lanjutan dalam perancangan desain yang difokuskan pada upaya untuk mengkonkretkan ide-ide rancangan yang masih bersifat abstrak menjadi sebuah sketsa atau prototipe. Yang ketiga, tahap divergen. Tahap divergen meliputi berbagai pola pengembangan desain kerajinan yang memiliki banyak alternatif bentuk desain kerajinan. Yang keempat, tahap konvergen. Tahap konvergen adalah tahap yang dilakukan untuk memilih desain dari beberapa alternatif yang ada untuk dikembangkan, direvisi, dan disempurnakan dalam bentuk prototipe 2 dimensi. Langkahnya dapat berupa penambahan bentuk, pengurangan struktur bentuk, penambahan motif-motif, ukuran proporsional, warna, dan simbol-simbol tekstual yang disesuaikan oleh berbagai pertimbangan artistik dan estetik agar desain yang dihasilkan lebih khusus dan matang. Proses perancangan desain kerajinan. Yang pertama, persiapan. Setelah melakukan persiapan, kita akan melakukan tahap survei kebutuhan pasar. Setelah itu, perancangan desain kerajinan atau divergen dan pemilihan desain divergen. Setelah itu, kita masuk ke prototipe yang ketiga dimensi.
uji coba produk, lalu evaluasi dari para ahli dan penyempurnaan. Siap diproduksi secara. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.